hands up if you with it, drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengkurniakan nikmat kepada diri kita masing-masing, yaitu nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan lain-lainnya. Tidak lupa kita melafazkan atau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat ini kepada kita masing-masing. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Tauratia selaku dosen pengampu hukum acara perdata, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Lanjut saja, saya bernama Dimas Fajrin dan rekan saya bernama Nur Aini. Kami akan menjelaskan materi kami pada hari ini, yaitu tentang volmeh atau less giving, atau bisa diartikan dengan pemberi kuasa. Less giving, saya akan menjelaskan kuasa pada umumnya, bahwasanya secara umum kuasa itu tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam bab ke-16 buku ketiga KHU Perdata. Sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Oleh karena itu perlu disinggung secara ringkas bahwasanya beberapa prinsip hukum pemberi kuasa yang dianggap berkaitan dengan kuasa khusus. Selanjutnya, pengertian kuasa secara umum. Untuk memahaminya dapat kita rujuk pada pasal 1792 KHU Perdata yang berbunyi, pemberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya dan atas namanya yang menyelenggarakan suatu urusan. Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur tentang less giving atau volmeh pemberi kuasa tidaklah bersifat imperatif. Nah, apabila para pihak menghendakinya dan disepakati selain yang digaris dalam undang-undang, misalnya para pihak dapat menyepakati agar pemberi kuasa itu tidak dapat dicabut kembali. Hal itu memungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian atau perikatan itu bersifat mengatur, menyeluruh semuanya yang diatur atau dikelola. Nah, selanjutnya itu sifat ini perjanjian kuasa itu ada berbagai macam-macam ya. Terdapat bersifat pokok yang dianggap sangat penting atau yang kita butuhkan. Yang pertama di sini, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil kuasa, sebagai wakil pemberi kuasa. Nah, saya jelaskan ini, maksudnya itu pemberi kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara lain sebagai penerima kuasa. Akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberikan kedudukan serta kapasitas kepada hukum menjadi wakil penuh atau pemberi kuasa. Selanjutnya yang keduanya, pemberi kuasa bersifat konsensual. Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan. Juga berkarakter garansi atau kontrak. Ini adalah sifat perjanjian kuasa ya. Yang pertama itu ya, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Ya. Yang kedua itu pemberi kuasa bersifat konsensual atau mempunyai kesepakatan. Yang ketiga ini berkarakter garansi dan kontrak. Nah,
Ukuran itu menentukan bahwasanya mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa itu hanya terbatas, hanya sepanjang wewenangnya. Kapan berakhirnya kuasanya diatur dalam pasal 1813 KHU Perdata bahwasanya membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal 1338 KHU Perdata ayat 2 yang menegaskan bahwasannya persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak. Tidak boleh kita membatalkan itu suatu perjanjian atau perikatan itu secara sepihak, diri sendiri atau egois. Tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, ini ada rentetannya. Ada hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut pasal 1813 KHU Perdata. Ini ya. Yang pertama itu pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Selanjutnya, salah satu pihak meninggal. Yang ketiga, penerima kuasa melepas kuasanya. Ya. Selanjutnya, dapat disepakati kuasa mutlak. Apa saja yang dimaksud tersebut? Yang pertama, pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. Yang kedua, meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa. Saya lanjutkan, saya akan menjelaskan jenis-jenis kuasa. Ya, yang pertama ada kuasa hukum. Kuasa hukum itu diatur dalam pasal 1795 KHU Perdata. Menurut pasal ini bahwasanya kuasa umum bersetujuan memberi kuasa kepada seorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Yang dimaksud itu ialah yang pertama, melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Yang kedua, pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atau harta kekayaannya. Yang ketiga, dengan demikian titik berat kuasa umum ya hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurus kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya, kuasa khusus. Ini jenis-jenis kuasa ya. Kuasa khusus ini diatur pasal 1795 KHU Perdata bahwasanya pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberi kuasa bahwasannya bertindak di depan pengadilan yang mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak verifikan. Prisinval. Selanjutnya, jenis-jenis kuasa yang ketiga, yaitu kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini diatur dalam pasal 1796 KHU Perdata bahwasanya mengatur perihal pemberi kuasa istimewa. Ada bermacam-macam sifatnya. Yang pertama bersifat limitatif. Yang kedua harus berbentuk akta otentik. Selanjutnya, jenis-jenis kuasa yang keempat, yaitu kuasa perantara. Kuasa perantara disebut juga agen. Kuasa ini dikonstruksikan berdasarkan pasal 1792 KHU Perdata ya, yang dikenal dengan agen perdagangan ya, atau maklar. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep volume dan less giving. Bagaimana? Volume itu kuasa, tidak diatur dalam KHU Perdata di Indonesia dan dalam NBW. Diatur dalam bab tersendiri tentang volume. Bahwasanya konsep volume itu sebagai tindakan hukum sepihak di mana pemberi kuasa memberikan wewenang atau hak ya kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingan umum atau bersama, bukan untuk kepentingan penerima kuasa atau pihak lainnya. Selanjutnya, menurut Asher dan Asharkaf, sebagaimana dikutip oleh Herlin Budiono, mengatakan bahwasanya volume merupakan tindakan hukum sepihak, berarti tindakan hukum yang timbul, berubah, dan berakhir pada akibat dari satu pihak saja. Selanjutnya, ciri-ciri karakteristik volume atau less giving atau kuasa.
Yang pertama, volmeh bukan termasuk dalam perjanjian atau perikatan. Juga tidak melahirkan perikatan atau perjanjian. Volmeh itu tidak melahirkan perikatan maupun perjanjian antara kedua belah pihak, antara lain pemberi kuasa dan penerima kuasa. Selanjutnya, volmeh itu tidak memiliki daya kerja privatif. Artinya, kuasa dapat dicabut kembali secara sepihak. Atau pemberi kuasa dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun telah memberi kuasa kepada orang lain. Selanjutnya, volmeh tidak memerlukan adanya tindakan penerimaan kuasa oleh penerima kuasa, karena volmeh bukan suatu perjanjian, bukan suatu perikatan ya. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan pemberian hukum dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata memuat konsep volmeh atau lease giving. Pengertian pemberian kuasa yang dirumuskan dalam pasal 1792 yang saya bilang dari awal pengertiannya ya. Muat norma volmeh dengan istilah atau kata untuk dan atas nama. Artinya memiliki kewenangan untuk mewakili. Dalam konsep volmeh atau kuasa sebagai tindakan hukum sepihak, pengampuan dan kepalitan pemberi dan penerima kuasa mengakhiri pemberian kuasa ketentuannya pada pasal 1813 KUH Perdata. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip hukum pemberi kuasa. Prinsip hukum pemberian kuasa dapat memberikan gambaran mengenai ciri atau karakteristik pemberian kuasa yang dapat menjadi acuan dalam melakukan reposisi terdapat pemberian kuasa sebagai perwujudan reside. Teori hukum mengenai perwakilan dan putusan pengadilan adat yang merupakan sumber dalam mengetahui arah dan perkembangan pemberi kuasa. Prinsip hukum pemberi kuasa itu ada 3. Yang pertama, prinsip pemberian kuasa berdasarkan teori perwakilan. Berdasarkan teori perwakilan, bahwa konsep perwakilan berdasarkan perjanjian melibatkan 3 pihak yang masing-masing mempunyai kualitas dan kepentingan yang berbeda, yaitu penerima kuasa, pemberi kuasa, dan pihak ketiga. Ada 3 hubungan hukum dalam perwakilan, yaitu hubungan hukum yang memiliki penerima kuasa dan orang yang diwakili pemberi kuasa. Hubungan hukum yang mewakili pemberi kuasa dengan pihak ketiga dan hubungan hukum pihak ketiga dengan orang yang mewakili pemberi kuasa. Yang kedua yaitu prinsip pemberi kuasa berdasarkan hukum adat. Hukum adat yang diwujudkan dalam asas keseimbangan dengan pola pikir konkret dengan panjer atau kontan, menjadi kriterium penguji norma pemberian kuasa dan sebagai dasar penilaian kuasa mengikat yuridikal suatu perjanjian. Prinsip tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan dalam ikatan masyarakat sebagai filsafat hukum adat memuat pokok, yaitu adanya tindakan orang lain untuk kepentingan atau kesejahteraan orang lain atau masyarakat yang memiliki padanan unsur pokoknya, yaitu tindakan penerima kuasa seseorang untuk kepentingan orang lain, pemberi kuasa. Yang ketiga yaitu prinsip pemberi kuasa dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan sumber hukum dan fungsi sebagai arah dalam memandang perkembangan hukum adat sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Ciri atau karakteristik pemberian kuasa berdasarkan putusan pengadilan, yaitu sumber dalam pembaharuan norma hukum pemberi kuasa yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu 1. Pemberi kuasa berhenti dengan meninggalnya pemberi kuasa. Yang kedua, pemberi kuasa tidak mengenal kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Yang ketiga, pemberi kuasa tidak terikat dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Materi selanjutnya yaitu konstruksi fakta hukum pemberi kuasa.
Hubungan antara fakta hukum, norma hukum, dan asas hukum saling berkelindan, di mana asas hukum merupakan abstraksi dari kesadaran hukum masyarakat. Asas hukum diejawantahkan dalam norma hukum, dan norma hukum berubah sesuai dengan perkembangan fakta hukumnya. Dokumen-dokumen hukum pemberi kuasa sebagai fakta hukum dibagi berdasarkan kategorisasi jenis fakta hukum berdasarkan norma hukum, yaitu jenis fakta hukum berdasarkan norma polmeh atau tindakan hukum sepihak, dan jenis fakta hukum berdasarkan leasegiving atau perjanjian. Selanjutnya, perkembangan hukum pemberian kuasa sebagai perjanjian yang melahirkan perwakilan sudah tidak sesuai lagi dengan konsep pengertian dan norma pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata, yaitu yang pertama, perjanjian pemberi kuasa atau leasegiving yang kewenangan mewakili, melahirkan kewajiban mewakili untuk kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua, pemberian kuasa yang berdiri sendiri dengan klausula tidak dapat dicabut kembali sebagai penyimpangan dari ketentuan pasal 1813 KUH Perdata sebagai hukum perlengkap. Yang ketiga, pemberian kuasa sebagai kewajiban mewakili atau kewenangan mewakili berkembang menjadi kuasa mutlak sebagai bentuk pemindahan hak atas tanah secara terselubung di luar prosedur yang diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang keempat, larangan pemberian kuasa yang memuat ketentuan substantif yang diatur dalam pasal 1470 KUH Perdata. Yang terakhir atau yang kelima, kuasa menjual sebagai jaminan. Materi terakhir, reposisi pemberian kuasa dapat dilakukan melalui bentuk tindakan hukum, yaitu kuasa sebagai tindakan hukum sepihak dan kuasa sebagai perjanjian timbal balik atau sebagai asessoir dari perjanjian timbal balik, yaitu yang pertama, pemberian kuasa sebagai tindakan hukum sepihak. Pemberian kuasa sebagai tindakan hukum sepihak hanya memberikan kewenangan pada pemberi kuasa untuk mewakili kepentingan penerima kuasa atau pihak lainnya. Yang kedua, pemberian kuasa sebagai asessoir dari perjanjian timbal balik. Kekuatan mengikat yuridikal pemberian kuasa sebagai bagian atau asessoir dari perjanjian timbal balik ditentukan oleh kekuatan mengikat yuridikal perjanjian timbal balik sebagai perjanjian pokoknya. Cuman ini kelompok kami yang kami sampaikan. Saya punya pantun, ikan sepat ikan keli, cukup sekian kelak pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.